Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fariza. Saya mahasiswa Ilkom Unpad 5 Jakarta. Di sini saya nggak sendiri. Kami bertiga akan membawakan case study approach analysis, yaitu pengertian penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di daerah Provinsi Sulawesi Selatan ya, Kabupaten Luwu Timur. Oke, di sini saya nggak sendiri gitu. Kita kenalin dulu kali ya. Ini pertama ada siapa? Rizky, coba perkenalan dulu. Halo, nama saya Rizky Hermawan, mahasiswa Ilmu Komunikasi jurusan Fisik. Nah, ada teman saya juga, Aida, coba perkenalan diri. Kenalkan, nama saya Aida Riza Risnawati dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, di sini pertama akan mendeskripsikan kasus terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke tahap tabel krisis, yaitu ada tahap prodomal, terus ada tahap krisis, dan ketiga ada tahap pasca krisis ya. Dan kemudian dilanjut dengan pembahasan menggunakan teori korporat ya, korporat pendekatan perusahaan gitulah. Oke, tanpa waktu lama kita lanjut aja ke Aida untuk mendeskripsikan kasusnya. Baik, saya akan membacakan deskripsi kasus dari yang kita analisa. Kasus yang terjadi pada instansi Polri di Makassar mulainya karena penghentian penyelidikan oleh Polres Luwu Timur, Sulawesi Selatan terkait kasus dugaan pemerkosaan terhadap 3 anak oleh ayah mereka sendiri. Kasus dugaan pemerkosaan anak itu sebenarnya sempat dilaporkan ke kepolisian Luwu Timur pada 19 Oktober 2019. Lalu, namun hanya berselang 2 bulan, perkaranya ditutup sebab dianggap tidak cukup bukti. Selang setahun, gelar perkara juga dilakukan Polda Sulawesi Selatan dan hasilnya masih berujung pada penghentian proses penyelidikan karena bukti yang tidak cukup kuat. Namun, kasus ini kembali mencuat pada 2021 karena viral di media sosial Twitter terkait proses surat penghentian penyelidikan SP3. Hal ini akhirnya memunculkan banyak desakan dari masyarakat untuk menyelidiki kembali dan benar apa yang sebenarnya kasus ini, karena dianggap polisi lalai dalam hal yang seharusnya cepat diatasi. Next, Riza. Oke. Ada juga informasi lain bahwa yang melaporkan adalah seorang ibu berinisial RA tentang kasus dugaan pemerkosaan 3 anaknya dengan pelaku ayah kandungnya sendiri. Ayah berinisial SA ini disebut memiliki jabatan di kantor pemerintahan daerah. Adanya informasi ini menyebabkan masyarakat akhirnya merasa curiga dan menggencarkan tagar #percuma lapor polisi di media sosial sebagai tanggapan penghentian kasus dugaan pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang mencuat ke publik. Akun kepolisian pun membuat tagar #polisi sesuai prosedur karena aparat berasan tidak menemukan bukti untuk menyeret bapak korban sebagai tersangka. Sehingga dalam kasus ini muncul situasi yang dinilai sebab perang tagar di media sosial dari bulan Oktober 2021. Sekarang dengan viral kasus ini di media sosial didukung dengan Komnas Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum Makassar, dan Kementerian Perempuan dan Anak yang menuntut polisi agar menyelidikkan kasus pemerkosaan ini kembali dibuka. Akhirnya polisi kembali mengusut agar penyelidikan kasus pemerkosaan anak ini kembali dibuka dan membuka kasus dugaan pencabulan yang sempat dihentikan itu. Pengusutan dilakukan bekal laporan model A atau laporan dibuat langsung oleh polisi.
Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, ini pada slide selanjutnya ini dari deskripsi tadi kami sudah membuat tabel tahapan krisis atau krisis test ini. Yang pertama tahap prodromal atau tahap awal kemunculan krisis ini. Awalnya itu dari munculnya artikel atau tulisan di media sosial mengenai kasus pelecehan yang dilakukan seorang Pemda atau seorang bapaknya kepada tiga anaknya di Sulawesi Selatan, Luwu Timur. Lalu dari tahap prodromal ini masyarakat mulai menaruh perhatian banyak terhadap kasus ini sehingga lanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap krisis. Di sini netizen dan LBH mendesak Polri untuk mengusut dan mengambil alih kasus tersebut. Nah, Polda atau Polisi Daerah Sulawesi Selatan dan Polres Luwu Timur membenarkan adanya kasus tersebut dari tahun 2019. Tetapi telah ditetapkan SP3 atau surat penghentian penyidikan karena kurangnya bukti terhadap ayah korban. Lalu dari sini berlanjut pada tahap pasca krisis atau setelah krisis ini, yaitu Mabes Polri melalui Barreskrim atau Badan Reserse Kriminal Polri ini mengirimkan supervisi atau penyeliaan untuk membantu Polres Luwu Timur menyelidiki kasus tersebut. Nah, Polda atau Polisi Daerah Sulawesi Selatan ini akhirnya membuka kembali kasus tersebut, dan kasus tersebut hingga kini masih dalam penyelidikan tapi dalam pengumpulan informasi baru. Nah, pada tahap prodromal ini data yang kami dapatkan itu dari berita dari Tribun News yang menyatakan bahwa awal mula kasus mulai viral ini dari media sosial atau Twitter. Selanjutnya pada tahap krisis ini dari data yang disampaikan Divisi Humas Polri di Facebook ini sebagai tanggapan Polres Luwu Timur terhadap netizen yang menganggap bahwa polisi ini lalai dalam mengatasi masalah apalagi tentang kekerasan terhadap anak. Ini sehingga netizen dan LBH mendesak Polri untuk turun tangan mengambil alih kasus ini dan lebih serius dalam menanganinya. Karena mungkin dianggap kurang jelas dalam keputusan yang diambil kenapa diberikan penghentian penyelidikan atas ketiga tersebut. Jadi Mabes Polri membuka kasus ini kembali dan melalui Barreskrim melakukan pengusutan untuk kembali. Lalu pada tahap pasca krisis ini diambil dari berita di sebelah bahwa Polri buka penyelidikan baru kasus Luwu Timur. Jadi diharapkan dengan ini masyarakat dapat lebih jelas tentang masalah kasus ini yang sampai sekarang masih diselidiki, sehingga polisi akan terus memberikan pemberitahuan tentang kasus tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Di sini saya akan lanjutkan ke bagian pembahasan, yaitu ke bagian teori mengenai teori konstruksi sosial. Pertama, kenapa saya menggunakan teori konstruksi sosial terhadap pembahasan ini dan cocok untuk dijadikan pembelajaran. Yang pertama, teori konstruksi sosial, implikasi teori konstruksi sosial dengan reputasi adalah satu, orang-orang yang menafsirkan apa yang dilihat dan didengarnya serta membentuk persepsi tersendiri tentang institusi atau perusahaan. Dua, reputasi merupakan gambaran status sosial yang mereka berikan ketika mereka bertindak atas dasar persepsi yang tertanam kuat atas institusi atau perusahaan. Dalam teori ini menekankan pentingnya memahami bagaimana masyarakat membentuk persepsi, mendalam dan penilaian atas dasar segala hal yang dilihat dan didengarnya. Nah, dalam kasus ini masyarakat seringkali mendengar kabar bahwa polisi tidak adil dalam menangani kasus jika orang itu memiliki jabatan, yang artinya masyarakat beranggapan bahwa polisi ini kalau misalnya nggak ada duit gitu ya, nggak ada pelicin gitu mereka nggak bakal menindak lanjuti kasus tersebut gitu. Nah, kemudian masyarakat cenderung selalu bertindak sendiri dalam menangani satu hal. Dalam kasus ini memviralkan artikel tersebut sampai didengar pihak terkait. Nah, di sini masyarakat kita sebagai masyarakat di Indonesia tahu ya bahwa masyarakat di Indonesia cenderung untuk main hakim sendiri atau melakukan tindakan sendiri. Tapi misalnya ada kasus maling atau ada kasus kecelakaan, bahkan sampai kasus kecelakaan itu bisa tabrakan motor. Kalau misalnya nggak terlalu parah, itu biasanya langsung segera
dibantu oleh masyarakat sekitar untuk dipinggirin gitu loh, dibantu ditengahin gitu biar nanti nggak dibawa polisi dan kasusnya bakal lebih panjang karena kecelakaan itu bakal dilakukan proses penahanan ya sebagai barang bukti kecelakaan dan itu bakal panjang sekali kasusnya. Maka dari sini masyarakat lakukan tindak sendiri yaitu dengan cara memviralkan artikel tersebut agar instansi terkait mau membuka kembali kasus terduga pelecehan itu gitu loh. Nah, kemudian polisi di mata masyarakat jika kasus tersebut tidak besar atau viral tidak akan diusut. Nah, ini seperti yang saya bilang, jadi polisi ini berdasarkan persepsi masyarakat jika tidak viral tidak akan dikerjakan atau tidak akan dilakukan penanganan. Maka dari itu cara yang dilakukan ibu korban sebagai orang tua dari korban pelecehan seksual ini, dia membuat sebuah artikel yang dibantu dengan LBH Makassar untuk memviralkan kasus tersebut agar dilirik setidaknya oleh pemerintah gitu, yaitu dalam kasus ini Mabes Polri, karena upaya yang dilakukan oleh ibu ini sudah dilakukan ke Polda Sulsel, ternyata kasusnya malah ditutup gitu loh. Oke, selanjutnya, nah ini teori kedua dalam pembahasan ini, yaitu kami menggunakan teori agenda setting. Penjelasan mengenai agenda setting yaitu penekanan teori ini terletak pada segala sesuatu yang menjadi atensi atau perhatian khalayak dan menyoroti peran media dalam mendorong berita atau segala informasi yang disiarkannya menjadi agenda yang mereka perhatikan. Reputasi sangat erat hubungannya dengan penggunaan media dan agenda publik. Oke, itu ya penjelasan singkatnya mengenai teori agenda setting. Nah, di sini dalam kasus ini masyarakat melihat kekuatan sosial media dalam menyebarkan berita sesuatu gitu, dari suatu isu atau suatu peristiwa, suatu fenomena. Mereka menyebarkannya melalui media sosial gitu. Nah, karena media sosial itu bersifat sekarang itu zamannya bersifat luas gitu ya, dapat semua orang pasti udah punya smartphone dan koneksi internet sekarang udah mudah didapatkan gitu. Walaupun kita tinggal di daerah timur atau di daerah pedesaan sekalipun, seenggaknya ada lokasi tertentu yang bisa kita mengakses internet gitu loh. Jadi di sini masyarakat menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita tersebut karena media sosial sangat erat bagi publik gitu loh untuk menyebarkan suatu berita gitu. Karena halayak sekarang banyak masyarakat umum ini banyak menggunakan media sosial dan menggunakan smartphone gitu loh. Menggunakan media sosial memiliki kekuatan untuk menyampaikan sesuatu kepada para pemilik kepentingan. Nah, ini maksudnya adalah ketika berita tersebut viral gitu, pastinya orang-orang yang memiliki kepentingan atau jabatan gitu ya, yang memiliki kesibukan itu, ketika sebuah viral pasti ditengok gitu loh. Makanya dari sini penggunaan media sosial itu karena untuk mencapai dukungan atau bantuan dari pihak yang lebih tinggi gitu, karena di kasus ini ibu korban sudah melakukan mediasi dan melakukan pelaporan tapi kasusnya ditutup dan akhirnya dia mencoba menggait Mabes Polri ya untuk membantu gitu, dan hasilnya berhasil gitu. Berita ini tersebar di lingkungan Polri dan Polri memberikan melalui Barreskrim Polri ini memberikan supervisi gitu ya, melalui yang dipimpin oleh salah satu mabes gitu ya, atau salah satu inilah jenderalnya itu untuk memimpin penyelidikan gitu, membantu penyelidikan tersebut. Nah, isu-isu yang beredar di media sosial sering diperhatikan oleh organisasi atau perusahaan-perusahaan yang karena krisis terjadi akibat isu-isu yang beredar. Nah, ini menjadi poin dari agenda setting, dimana yang seperti kita tahu, yang sudah kita pelajari bahwa isu-isu ini kerap menjadi sebuah krisis karena isu yang beredar ini tidak ditangani dengan serius gitu loh. Dengan dalam kasus ini instansi Polri awalnya menganggap remeh gitu ya, karena mereka sudah beranggapan ini sudah sesuai prosedur dan ini sudah berlangsung lama dari 2019. Maka Polda Sulsel atau polsek dari polsek dari
Luwu Timur itu remeh karena kasus ini sudah melalui SP3, sudah sesuai prosedur, jadi mereka beranggapan sudah benar, padahal di mata masyarakat tidak seperti itu. Nah, maka dari itu teori agenda setting ini sangat cocok untuk pembahasan karena sesuai dengan kriteria dari kasus ini. Karena kasus ini menggunakan kekuatan media sosial untuk menyebarluaskan berita tersebut gitu. Oke, ini kita masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Instansi polisi dalam kasus ini terlambat dalam menangani isu tersebut yang menyebabkan krisis terjadi. Polisi dianggap tidak adil karena kasus tersebut ditutup karena alasan kurangnya bukti dan tidak ada tindak lanjut dalam perkara ini. Penyelidikan baru dimulai ketika korban menyebarkan kasus ini ke media sosial. Hal ini tentu saja berdampak buruk terhadap citra Polri karena Polri dianggap lambat dan muncul istilah percuma lapor polisi ya gitu ya, atau power of social media gitu, viral dulu baru ditangani. Nah, semoga kedepannya instansi Polri lebih cepat dalam menangani isu yang beredar agar krisis dapat diminimalisir bahkan bisa dicegah gitu ya. Polri juga harus berbenah untuk memperbaiki citra mereka di mata masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan kerja agar masyarakat tidak takut untuk melapor polisi dan tidak menganggap remeh instansi kepolisian gitu. Semoga kedepannya kasus ini dapat diselesaikan dan citra Polri kembali baik di mata masyarakat. Nah, ini daftar pustaka yang sudah kita miliki. Oke, berarti sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah kata dalam penyampaian atau kata yang kurang menyenangkan. Kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.